masuk ke chapter 13, communicating using E2C and SPI. E2C itu kepanjangan Inter Integrated Circuit, dan SPI kepanjangannya Serial Peripheral Interface. Dua model komunikasi ini kita akan coba bahas di pertemuan ini, tapi terlebih dahulu pertemuan ini kita akan bahas dahulu E2C, itu Inter Integrated Circuit, itu komunikasi antar Arduino dengan device yang lain seperti sensor, seperti halnya memori ya. Ini model komunikasi Inter Integrated Circuit. Dua komunikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau E2C itu biasanya digunakan untuk komunikasi antar Arduino dengan device yang lain seperti memori. Kalau kita menambahkan eksplorasi memori Arduino, kita memerlukan penambahan memori yang sifatnya permanen, maka kita bisa gunakan komunikasi E2C antara Arduino dengan memori tersebut, atau komunikasi Arduino dengan sensor. Yang biasanya menggunakan komunikasi E2C itu komunikasi sensor DHT11. Dia memiliki dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL. Dibanding dengan komunikasi SPI, komunikasi E2C ini lebih lambat dengan komunikasi SPI ya. SPI biasanya dipakai untuk komunikasi antar Ethernet dengan Arduino. Dia butuh speed yang lebih tinggi dibanding dengan komunikasi jika menggunakan model komunikasi E2C ya. Hari ini kita akan coba mensimulasikan komunikasi E2C. Kita langsung ke subbab 13.4 ya. Penambahan eksternal EEPROM, Reversible Read Only Memory ya. Di penambahan kita memori yang ada di dalam Arduino ini kan sifatnya kalau dia powernya hilang, maka memori data yang ada di dalam memori tersebut akan hilang. Jadi tidak bisa menyimpan data secara permanen dalam sebuah memori. Jadi komunikasi E2C ini kita manfaatkan untuk komunikasi antar memori eksternal dengan Arduino. Kita tambahkan di sini dengan model komunikasi E2C. Jadi dengan penambahan memori ini, maka kita bisa menyimpan data-data apapun yang kita akan simpan data itu dalam memori secara permanen. Jadi ketika powernya down, mati, maka datanya tetap ada di dalam memori. Anda siapkan dalam Pro Tools seperti ini. Anda tinggal search saja 24 LC 128. Anda dapatkan memori ini ya. Kemudian Anda sambungkan SDA dengan pin 4, sinyal clocknya dengan pin 5. Pin yang lain groundkan. Untuk VCC tidak perlu VCC tidak perlu disambungkan karena dalam emulator ini tidak ada sambungan VCC, jadi sudah dianggap masuk ke VCC.
baik Arduino maupun EEPROM-nya. Kemudian sambungkan TRX ini ke dalam virtual terminal. Ya. Kemudian cukup copy paste kode program yang ada di halaman 438, copy paste seperti ini. Kemudian seperti biasa Anda compile, Oke, kita lanjutkan. Ada icon lewat tadi. Copy paste pada program yang ada di halaman 438. Ini contoh kode program untuk menuliskan data ke dalam memori, kemudian sekaligus juga membaca data ini dari memori. Kita tampilkan datanya ke dalam virtual terminal. Ya, ada dua fungsi di dalam kode program itu, fungsi untuk menuliskan data ke dalam memori dan fungsi untuk membaca data dari memori. Oke. Lalu data apa yang dituliskan di situ? Data yang dituliskan adalah karakter ASCII, di mana yang dituliskan adalah nilai desimalnya. Perhatikan, Anda bisa Anda bisa download tabel ASCII untuk memahami apa yang dituliskan. Ini dia, apa yang dituliskan di dalam memori eksternal tersebut. Nah, perhatikan, data yang dituliskan itu data yang memiliki nilai desimal 33. Anda perhatikan, 33. Nilai desimal 33 adalah karakter yang mewakili bilangan desimal 33 dalam tabel ASCII adalah tanda seru. Oke. Maka yang akan dituliskan di dalam memori eksternal tersebut, ini dari I sampai dari 0, I-nya dari 0 sampai dengan I-nya 123 adalah karakter ASCII dari tanda seru sampai dengan tanda kurung. Anda perhatikan, ya. Dia kan terus berulang, ya. Oke, ini perhatikan. Jika byte-nya sampai dengan 126 adalah byte tanda seru, maka balik lagi start over byte-nya menjadi 33. Jadi akan terus melakukan looping penulisan data yang datanya tersebut berupa karakter ASCII dari tanda pentung, tanda seru sampai dengan tanda tutup kurung, terus begitu sampai dengan memorinya penuh, ya. Kalau Anda selesai compile, kemudian Anda upload atau di dalam ROM-nya Arduino, maka akan tampil data ini. Awal dilakukan Arduino, dia akan menulis data pada memori. Setelah datanya ditampilkan, setelah datanya dituliskan, maka akan ditampilkan untuk memastikan bahwasanya data tersebut benar tertuliskan, tersimpan dalam memori. Data dari 33, ya, dari tanda seru sampai dengan tanda tutup kurung, terus berulang sampai dengan memorinya penuh. Oke, seperti itu ya. Anda coba sampai bisa melakukan penyimpanan data. Terus kemudian untuk yang komunikasi SPI kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Ini itu menggunakan Ethernet. Bapak belum menemukan emulator library untuk Ethernet, gitu ya. Dia memiliki speed yang lebih tinggi dibanding dengan I2C. Tugasnya adalah
Kalau ini kan menuliskan data dalam memori eksternal dari karakter tanda seru sampai dengan karakter ini tutup kurung. Tugas Anda meringkas supaya data yang dituliskan itu hanya huruf abjad dari 0 dari A besar sampai dengan Z berulang sampai dengan penuh memori. Ingat, data yang dituliskan bukan data yang dari tanda seru sampai dengan tanda kurung, tetapi data yang dituliskan dan ditampilkan adalah data yang mulai dari karakter huruf A besar sampai dengan huruf Z berulang sampai dengan penuh. Oke, selamat belajar, selamat mencoba. Silakan oprek-oprek kode programnya. Cukup merubah jumlah loopingnya, cukup merubah Anda karakter nilai desimal yang akan dituliskan. Ya, Anda perhatikan di sini. Habis itu nilai desimalnya 65 dan seterusnya. Anda oprek-oprek sampai dengan Anda bisa menampilkan karakter huruf A besar sampai dengan Z besar. Oke. Demikian ya, selamat mencoba. Diskusi bisa dilakukan di grup WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.